Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita yaitu tentang pelajaran tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, masih pembahasan mengenai tentang sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah yang ke-10, yaitu hayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala, hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup. Berarti kita wajib meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan sifat hidup, dengan sifat hayat. Berarti kalau Allah wajib bersifat hidup, itu berarti hidup milik Allah. Sifat hayat hanyalah kepunyaan Allah yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kita sebagai makhluk, sekalipun sekarang hidup, hakikatnya tidak memiliki sifat hidup. Karena kalau sifat hidup itu wajib, berarti tidak ada yang namanya kematian. Makanya Allah ketika hidupnya itu merupakan sifat wajib bagi zatnya, Allah tidak akan mengalami kematian. Bahkan mustahil Allah itu bersifat dengan sifat mati. Ya. Yang kedua, bahwa ketika hidup bagi Allah Ta'ala itu merupakan sifat wajib, berarti itu hidup yang sesungguhnya. Yang arti sesungguhnya adalah hidupnya Allah Ta'ala tidak butuh apapun, tidak bersabab, tidak berproses, bahkan tidak berawal dan tidak berakhir. Itu kehidupan yang sejati namanya, ya. Jadi kalau Allah wajib bersifat hayat, bersifat hidup, itulah hidup yang sesungguhnya. Makanya di sini, ya, ketika dikatakan hayat itu sifat wajib, lawanannya sifat mustahil, yaitu apa lawan hayat? Al-maut, mati. Ya. Berarti hidup itu milik Allah, dan mustahil Allah bersifat dengan sifat mati. Berarti mati itu sifat selain Allah Ta'ala atau sifat makhluknya. Jadi hakikat sifat kita ini bukan al-hayat, ya. Jadi kalau al-hayat itu milik Allah, kita berarti lawanannya. Berarti sifat hakikat kita adalah al-maut, kematian. Nah, ini bicara hidup dan mati, ya. Ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran untuk kita, kehidupan buat kita, makanya selalu Allah dahulukan menyebutkan kematian baru kehidupan. Ya, seperti dalam surah Al-Muluk, ya, Allah firmankan, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah menyebutkan al-maut dulu, baru al-hayat. Kenapa? Karena dalam hal ini, ya, Allah tengah menjelaskan hidup buat kita sebagai makhluk.
Makanya Allah dahulukan bukan hidup dulu baru mati, tapi al-mauta wal hayata, mati dulu baru hidup. Sebab kematian itu sifat hakikat untuk kita sebagai makhluk. Ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ya, juga Allah jelaskan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ya inkar, kufur terhadap Allah Ta'ala, sedangkan kalian wa kuntum amwat, dulunya adalah makhluk yang mati. Fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Ya, jadi ini hidup dan mati buat kita ya, sesungguhnya semuanya sifat sementara. Hidup di alam dunia itu sebentar, dan sementara pun kematian buat kita sesungguhnya pun sementara. Ya. Jadi adanya kematian hidup di alam dunia ini menunjukkan bahwa hidup kita hidup yang sebentar. Hidup yang sementara. Pun kematian buat kita sesungguhnya sebentar juga. Ya. Makanya hidup dan mati buat manusia disebutnya arad namanya. Mungkin kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang perbedaan sifat sama arad. Jadi ada sifat, ada arad. Kalau sifat itu milik Allah, kalau arad itu milik kita. Sekalipun secara arti arad juga artinya sifat ya. Cuman kalau sifat makhluk namanya arad disebutnya. Apa itu arad? Sifat yang berubah-ubah ya. Ini kita punya sifat nih berubah-ubah ya. Dulu kita muda, sekarang tua. Dulu kita gagah, sekarang lemah ya. Dulu kita tampan, mungkin sekarang hilang tampannya, udah tua, keriput gitu ya. Tuh namanya arad. Jadi arad itu adalah sifat makhluk yang mengalami perubahan. Termasuk dulu nggak ada, sekarang ada ya. Dulu hidup, sekarang sudah meninggal gitu tuh ya. Itu namanya arad. Kalau sifat itu milik Allah ya. Kenapa? Sebab sifat mah tidak mengalami perubahan. Allah bersifat wujud, ada ya. Dari kapan? Ya nggak pakai kapan. Adanya Allah nggak berawal, nggak berakhir ya. Allah bersifat hidup ya, sampai kapan? Nggak ada batasnya. Hidupnya Allah Ta'ala tidak berawal, tidak berakhir, jadi nggak mengalami perubahan. Kalau kita mati hidup lagi gitu ya, itu sifat makhluk begitu, mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan itu namanya arad. Kalau sifat hakikatnya milik Allah. Sekalipun kita suka mengatakan sifat manusia ya, itu bahasa sifat buat manusia disebutnya bahasa majaz, bahasa pinjaman saja ya. Tuh ya, termasuk sekalipun sifat kita al-maut, kematian, tetap aja mati sifatnya sementara buat kita. Jadi mati itu nggak lama Pak sebenarnya ya. Sampai kapan kita mati? Ya karena kita hidup nih, kan besok mati namanya ya. Nggak lama. Mati itu nggak ada hitungan tahunan, enggak. Mati cuman hitungan jam, bahkan ya paling lama hitungan hari lah. Selama seseorang belum masuk ke alam kubur, setelah dia meninggal, ruhnya berpisah dari jasadnya. Tuh ruh berpisah dari jasad namanya mati. Selama dia belum masuk kuburan, masih statusnya mati, sejam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Begitu masuk alam kubur, disatuin lagi tuh jasad sama ruh, nyatu lagi, hidup lagi tuh ya. Nah, cuman bedanya kalau hidup di alam dunia hidup pinjaman, kalau hidup di alam kubur dan sampai seterusnya sampai hari kiamat, sampai akhirat, hidup pemberian namanya ya. Bedanya apa? Kalau hidup pinjaman ya pinjaman, barang pinjaman ada batas waktu pemakaian gitu ya. Kita minjem motor sama temen ya, ada batasnya berapa hari nih ya, sehari 2 hari.
udah kelar sesuai perjanjian ya pulangin, ya, atau yang punya ngambil gitu. Namanya juga barang pinjaman, ya. Begitupun hidup kita di alam dunia, ya. Kenapa harus melalui proses mati ya habis hidup? Iya, karena di alam dunia hidupnya sifatnya sementara, pinjaman. Nah, mati itu diambil sama Allah, karena hidup bukan hak kita, ya. Hidup bukan milik kita, milik Allah. Maka diambil dulu sama Allah. Nah, ketika diambil, namanya kita mengalami kematian. Begitu masuk kubur, dibalikin lagi sama Allah tuh, ya, jasad sama ruh disatuin lagi. Cuman hidupnya hidup pemberian. Kalau hidup pemberian, udah enggak ngalamin kematian lagi. Makanya hidup dimulai di alam kubur sampai kiamat, sampai padang mahsyar, bahkan sampai alam akhirat, tidak ada lagi namanya kematian buat kita. Hidup selama-lamanya. Makanya hidup di akhirat itu sesungguhnya hidup yang sesungguhnya. Hidup yang beneran tuh bukan di sini. Ya, di sini mah kita dibatasin pakai waktu, umur namanya sekian puluh tahun. Ya, dibatasin oleh aturan. Ini boleh, ini enggak boleh. Ya, ini dilarang, ini dibolehkan, gitu ya. Serba terbatas. Pun di alam dunia sempit, ya, terbatas dan sempit, ya. Ya. Kata kita aja ini dunia luas karena kita makhluk yang kecil, ya. Tapi dalam pandangan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti dalam pandangan malaikat, dunia ini tidak lebih seperti, ya, sebuah bola yang kita pegang di tangan kita, ya. Jadi kecil, sempit dan terbatas itu di alam dunia, ya. Nah, makanya kehidupan di alam dunia ini buat kita, khususnya kaum muslimin, orang-orang beriman, orang-orang muslim, disuruh jadikan sebagai tempat kita, ya, mengerjakan hal-hal yang manfaat. Karena kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan di akhirat, ya. Kehidupan yang sifatnya pemberian, bukan lagi berupa barang pinjaman. Nah, itulah proses kita sebagai makhluk, ya, mengalami perubahan dan pergantian. Maka yang model begitu, sifat kita disebutnya namanya arad, ya. Tapi buat Allah Ta'ala bukan arad, tapi sifat memang. Allah bersifat wujud, qidam, baqo, berilmu, ya, mengetahui termasuk hidup, dan sifat-sifat Allah itu enggak mengalami perubahan, bahkan tidak berawal dan tidak berakhir, selama-lamanya, abadal abidin wa dahrad dahirin, ya. Nah, kemudian apa dalilnya kalau Allah itu bersifat hidup? Ya, yang memberitahukan kepada kita tentang Allah itu hidup, ya Allah sendiri, terutama dalam Al-Quran, ya. Tuh, Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang dalil akan sifat hidupnya Allah Ta'ala. Sekalipun dalil-dalil lain banyak gitu, yang artinya wa tawakkal, dan berserah dirilah engkau 'alal hayyil ladzi la yamut, terhadap zat yang bersifat hidup, ya, alladzi la yamut, yang tidak mengalami kematian. Jadi Allah wajib bersifat hidup dan mustahil bersifat mati. Itu. Kenapa? Karena sifat mati itu merupakan sifat kita sebagai makhluk, ya, dan sifat bagi Allah Ta'ala adalah al-hayat, yaitu hidup. Nah, kita yang merupakan makhluk yang tidak memiliki sifat hidup, ya, menyikapinya bagaimana terhadap sifat hayat ini? Disuruh bertawakal, wa tawakkal. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri, ya, pasrah, berserah diri, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang memberikan kita hidup, Allah, ya, yang ngatur hidup kita, Allah, yang memberikan fasilitas ini dan itu semua Allah Ta'ala. Jadi
Kita emang nggak punya apa-apa, termasuk sifat hidup pun kita nggak punya. Kita sekarang jadi manusia nih, apa kita mesen? Apa kita minta sama Allah? Ya, hidup kita nggak pernah minta, ya Allah hidupkan saya, nggak pernah. Bahkan kita pun nggak pernah mesen, ya Allah kalau saya hidup tolong jadi manusia, bukan jadi hewan, bukan jadi tumbuhan. Kita nggak pernah pesan begitu. Ya, ini merupakan semata-mata karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang telah menghidupkan kita dan memberikan segala nikmat untuk kita. Berarti kita nggak punya apa-apa, karena sifat asli kita mati. Nah makanya ketika kita meyakini itu, sikap kita terhadap hayatnya Allah Ta'ala, kita berserah diri, ya, pasrah, menyerahkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekalipun memang kalimat berserah diri ini ya memiliki tingkatan, karena memang Allah pun sangat mengetahui tentang keadaan kita sebagai makhluk, ya nggak sama dalam segi apapun. Dalam segi keimanan nggak sama manusia nih, ya, dalam segi keimanan, keyakinan, dalam segi kemampuan ibadah, dalam segala hal ya dibikin beragam sama Allah, tidak sama. Ya, sehingga termasuk sifat tawakal pun ini memiliki tingkatan, ya. Nah, jadi kalau penjelasan para ulama, tawakal itu ada 3, ya. Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid namanya. Secara arti bahasa semua artinya sama, berserah diri, menyerahkan diri, pasrah kepada Allah Ta'ala, baik tawakal, taslim maupun tafwid. Ada 3 tingkatan, 3 kelas. Kalau tawakal ini buat kita kalangan orang-orang mukmin biasa, ya. Tingkatan kita nih, kalau kita berserah diri sama Allah Ta'ala, namanya tawakal disebutnya, ya. Tawakal itu apa? Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah Ta'ala karena kita yakin Allah punya janji, ya, yaskunu liwa'dihi. Jadi kita berserah diri sama Allah karena Allah janji, punya janji, dan kita yakin Allah nggak bakal, ya, mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena Allah punya janji, jadi kita yakin, ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Allah yang jamin rezeki kita. Allah yang bilang, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Ya, setiap orang yang beramal soleh, ya, maka diberikan balasan pahala yang besar. Setiap orang yang beriman besok bakal dimasukkan ke dalam surga. Itu merupakan janji-janji Allah. Nah, ketika kita beriman, kita beribadah, yakin dengan janji Allah Ta'ala, ya, maka itu bahasanya disebut tawakal namanya. Yang kedua, ada namanya berserah diri, bahasanya bukan tawakal tapi taslim, di atas lagi, ya. Ini buat kelompok khawas namanya, orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, ya. Khawas ini boleh bilang orang, ya, seperti orang-orang soleh, para ulama, para aulia. Tingkatan berserah dirinya sama Allah bukan lagi tawakal tapi taslim. Apa itu taslim? Kalau taslim, berserah diri sama Allah Ta'ala karena yakin akan ilmunya Allah Ta'ala. Maksudnya Allah mengetahui segala urusan-urusan hambanya, itu. Jadi apapun yang kita butuhkan, yang kita mau, Allah Maha tahu, itu. Nah, makanya di tingkatan kedua ini sebagian orang-orang soleh, ya, enggak ada yang mau minta sama Allah, ya. Buat mereka itu doa sebuah aib. Loh, kenapa? Allah mah enggak usah diingetin, Allah mah enggak usah diminta. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang kita ingini, apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang kita butuhkan. Enggak usah minta. Enggak minta jadi kasih, gitu. Ngapain pakai minta?
Jadi Allah mah nggak usah ditagih janjinya, nggak usah diminta. Allah tahu segala apa, bahkan Allah lebih mengetahui ketimbang kita yang punya diri. Ya, Allah lebih tahu kebaikan apa yang kita butuhkan ketimbang diri kita sendiri. Bahkan kita mah terkadang melihat sesuatu yang baik menurut kita, hakikatnya itu mengandung bahaya buat diri kita. Kita mah nggak tahu kalau di dalamnya ada bahaya. Ya karena kita pengen, kita anggap itu kebaikan. Maka disingkirin sama Allah. Gitu, ya. Nah, itu tuh tingkatan taslim begitu. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi lagi. Namanya tafwid. Kalau tafwid apa tuh? Ridha bi hukmihi ta'ala. Kalau tafwid mah udah senang aja dah apapun yang Allah berikan sama dia. Ya, kalau kelasan tafwid tidak ada bahasa ya ngeluh, enggak ada bahasa innalillahi, semuanya bahasanya cuma satu, alhamdulillah. Dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih ujian cobaan pun alhamdulillah. Gitu ya. Dia mah udah ridho ya, menerima dengan segala apa yang Allah tentukan, bihukmihi. Yang Allah tentukan, yang Allah putuskan, udah senang aja dah. Enak nggak enak udah alhamdulillah aja. Ya. Sebab kenapa? Karena mereka yakin apapun perbuatan Allah Ta'ala sudah pasti baik, sekalipun zahirnya yang dirasakan gak enak. Itu, ini udah kelas paling tinggi nih, ya. Dia mah bahkan orang-orang sekelas begini nih, kalau seminggu nggak sakit, kebingungan. Ini udah seminggu nih nggak sakit, aduh ada apa ya? Jangan-jangan Allah lagi marah nih sama saya, gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang minta diberikan ujian, cobaan. Karena dia tahu ya, dalam hadis kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka diberikan ujian, cobaan. Berarti kalau dia lagi dikasih sakit, kasih hal-hal yang enggak enak secara zahir, itu lagi disayang, lagi dicintai sama Allah. Ya. Makanya banyak kalangan orang-orang soleh, para aulia juga ya yang minta diberikan ujian, cobaan. Kenapa? Dia yakin apapun yang Allah lakukan terhadap dirinya pasti mengandung kebaikan. Sebab Allah tidak mungkin dan mustahil berbuat zalim terhadap hambanya.